Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya yang materi minggu lalu atau materi beberapa hari yang lalu ya. Kalau yang beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita tuh ngebahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan inflasi. Tapi hari ini saya mau melanjutkan materi yaitu tentang kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu apa? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum ke arah situ, saya mau mereview sebentar tentang inflasi dan kebijakan moneter. Jadi gini loh, inflasi itu kan kemarin kita sepakat ya bahwa inflasi itu adalah menurunnya nilai rupiah atau terlalu banyaknya uang yang berada di masyarakat. Kenapa sih demikian? Oh, ternyata pada saat itu tingkat permintaannya sedang naik gitu kan terhadap suatu barang. Kayak kemarin tuh aku sempat ngasih contoh, misalnya harga daging ketika lagi lebaran, harga daging tuh bisa sampai 120.000 per kilogram. Tapi kalau lagi nggak lebaran itu cuma misalnya 80.000 atau 90.000 per kilonya. Kenapa sih? Oh, ternyata permintaannya juga naik. Terus saya juga memberikan informasi bahwa misalnya uang 100.000 itu tadinya bisa buat beli daging, tapi ketika lebaran nggak bisa buat beli daging karena kurang. Nah, itulah yang dimana hal itu bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi inflasi itu ya bisa menyebabkan harga barang itu semakin lama semakin bertambah gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya harga barang itu tidak semakin lama semakin naik harganya? Ada dua kebijakan, yaitu yang pertama adalah kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter itu lebih kepada uangnya yang diatur oleh Bank Indonesia. Nah, kalau kebijakan fiskal itu adalah tentang peranan pemerintah dalam mengatasi pajak untuk mencegah terjadinya inflasi yang lebih tinggi lagi. Oke, itu review sedikit ya tentang materi yang lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke kebijakan fiskal. Nah, di sini ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Jadi, pemerintah itu lebih kepada mementingkan kebijakan fiskal ini dalam bentuk pajak, tapi nggak terlalu mementingkan banget sih, dia bisa aja menggunakan kebijakan moneter gitu ya. Nah, di sini kebijakan fiskal ini ada tujuannya ya. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Jadi fiskal itu adalah tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan secara maksimal agar tidak terjadi inflasi. Pertumbuhan PDB itu apa sih? Produk domestik bruto. Jadi supaya simpanan atau uang negara itu ya bertambah kayak gitu ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar ya kan, berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara yang meliputi bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata dan lainnya. Jadi dia lebih kepada mengatur pajak kayak gitu. Kalau fiskal itu berhubungan dengan pajak ya. Nah, kemudian selain itu pengeluaran negara yang dimaksud itu diantaranya pertama adalah misalnya buat pembangunan fasilitas umum, prasarana umum, belanja senjata tajam. Belanja senjata tajam itu dibeli oleh negara. Sulit untuk seorang pribadi atau warga sipil untuk mempunyai senjata tajam. Peraturan di Indonesia berbeda dengan di Amerika. Kalau di Amerika senjata tajam itu bisa dibeli secara pribadi, tapi kalau di Indonesia tidak bisa. Kemudian proyek pemerintah, kemudian pesawat dan program lain untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau sekarang nih misalnya lagi ada pandemi COVID, berarti kesejahteraan masyarakatnya apa yang lagi naik daun? Oh, yaitu bantuan sosial kayak misalnya sembako, terus kemudian ada bantuan dana tunai yang gajinya di bawah 5 juta. Nah, itu adalah merupakan contoh pengeluaran negara yang berhubungan dengan fiskal ya. Selanjutnya di sini ada tentang
tujuan kebijakan fiskal dalam menstabilkan harga-harga barang atau mengatasi inflasi. Turunnya harga suatu barang itu membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Akan tetapi, harga yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan inflasi. Jadi di sini tuh ya ini biasanya turunnya harga suatu barang tuh misalnya peminatnya udah mulai sedikit. Kalau peminatnya udah mulai sedikit, maka akhirnya sektor swasta yang menjadi lesu. Nah, kalau sektor swasta yang menjadi lesu, alhasil sektor swasta tidak bisa membayar pajak atau membayar tagihan kepada pemerintah, dan akhirnya ini bisa menyebabkan inflasi juga. Kenapa demikian? Karena pihak swastanya itu mungkin harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan produksi atau membuat gebrakan agar produk yang dia jual itu bisa laku lagi di pasaran gitu ya. Nah, selain ini ya, kita juga akan membahas yang namanya instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak, karena tadi saya bilang pasti fiskal itu berhubungan dengan pajak gitu ya. Nah, asumsinya kenapa tarif pajak diturunkan gini, kalau misalnya pajak motor, pajak mobil diturunkan, nah berarti kan secara tidak langsung masyarakat itu uangnya masih ada sisa ya. Misalnya seharusnya dia bayar pajak mobil 5 juta, tapi karena ada kebijakan fiskal ini diturunkan, akhirnya dia cuma bayar pajak 3 juta aja untuk mobilnya. Berarti dia masih ada selisih 2 juta. Nah, 2 jutanya itu mungkin dia bisa gunakan untuk membeli barang yang lain atau bisa dia tabungkan gitu ya. Jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat dan industri pun bisa meningkatkan jumlah penjualan, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau yang diberi keringanan pajak itu nggak cuma masyarakat, misalnya kayak perusahaan, nah itu sangat beruntung sekali perusahaannya. Kenapa? Karena ternyata selisihnya uang yang tadi yang seharusnya buat bayar pajak, dia bisa gunakan untuk memproduksi suatu barang seperti itu. Dan untuk apa? Untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi ya. Ya, lalu di sini ada macam-macam kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu ada dua, ada kebijakan fiskal dari segi teori, lalu ada kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dari segi teori. Nah, kebijakan fiskal yang pertama itu adalah fungsional, yaitu adalah merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan ya dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Jadinya pemerintah itu harus membuat pertimbangan terhadap pengeluaran dan juga penerimaan anggaran. Mempertimbangkannya apa? Supaya nanti bisa menyediakan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja untuk para penganggur. Kenapa demikian? Ternyata kalau penganggurannya banyak di suatu negara, itu bisa menyebabkan pendapatan domestik brutonya itu semakin turun karena banyaknya tanggungan negara terhadap para penganggur itu. Tapi kalau misalnya para penganggur itu terserap ya kan, terserap tenaganya, atau misalnya penganggurannya itu berkurang, nah artinya suatu negara itu bisa meningkatkan pendapatan per kapitanya. Nah, itu harus diperhatikan dengan baik ya. Kemudian yang kedua, kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja ini merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ini biar apa sih? Yaitu biar tadi lebih safety uangnya. Jadi pemerintah itu punya cadangan uang ya dari pajak itu, supaya negara itu bisa mengantisipasi jika terjadinya inflasi atau bisa menyelesaikan inflasi di saat kondisinya lagi misalnya lagi lebaran atau akhir tahun itu terjadi inflasi yang lumayan, karena masyarakat itu cenderung untuk menarik uang dibandingkan untuk menabung. Nah,
Kemudian yang di sini yang ketiga, kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja itu adalah kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif, atau jenis kebijakan fiskal ini tak disengaja adalah misalnya kayak proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, atau asuransi pengangguran. Nah, ini yang tidak disengaja. Contohnya pajak progresif. Pajak progresif apa? Ternyata kalau orang udah punya kendaraan lebih dari satu tuh, nanti kendaraan yang selanjutnya dikenakan pajak progresif, yaitu nilai pajaknya akan bertambah. Kenapa demikian? Karena tujuannya adalah sih mungkin ya dulunya itu awalnya biar kendaraan tidak terlalu banyak atau mengurangi kemacetan, tapi nyatanya banyak banget masyarakat yang tidak peduli dengan hal itu, seperti itu. Dan akhirnya dengan adanya pajak progresif menguntungkanlah untuk negara, sehingga tarif pajaknya itu bertambah, dan dana pemerintahnya juga akan bertambah, seperti itu. Kemudian di sini ada macam-macam kebijakan fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal itu ada kebijakan seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Di sini yang pertama adalah adanya kebijakan fiskal seimbang. Ya, kalau seimbang itu artinya sama ya, balance ya, tidak ada yang naik atau tidak ada yang turun juga. Jadi kebijakan ini adalah kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya, tapi ada dampak negatif dan dampak positif dari kebijakan ini. Dampak positifnya apa? Oh, dampak positifnya itu ternyata negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi nggak perlu ngutang nih untuk mengatasi terjadinya inflasi. Tapi negatifnya yaitu adalah bisa saja perekonomian akan terpuruk gitu loh, bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi ini bisa menyebabkan terjadinya resesi ekonomi juga kalau misalnya salah mengambil kebijakan. Itu adalah kebijakan fiskal yang seimbang. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan juga pengeluaran. Kebijakan fiskal ini yang tadi kan seimbang, nah kalau sekarang adalah surplus. Surplus itu apa sih? Oh, surplus itu ternyata pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran ya, atau ya pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakannya ini merupakan cara untuk menghindari inflasi yang demikian, yang lumayan ampuh ya, tapi ya agak sulit gitu. Gimana sih caranya supaya negara surplus? Ya mau nggak mau negara harus menghasilkan pendapatan yang lebih banyak lagi, dan ketika melakukan pembayaran utang pun itu harus dipikirkan, seperti itu. Atau kalau mau membangun fasilitas umum, itu juga perlu dipikirkan siapa yang akan berinvestasi kepada kita dan gimana cara penyelesaian dalam hutang piutangnya kita juga kepada para investor. Nah, selanjutnya ini ada kebijakan defisit. Defisit ini keterbalikannya dari kebijakan yang tadi surplus. Kalau yang surplus itu kan kita mendapatkan keuntungan, tapi kalau defisit ini kita merasa mengalami kerugian, seperti itu. Nah, kalau udah mengalami kerugian ini bahaya sih ya sebenarnya. Jadi kebijakan fiskal defisit ini adalah kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Yaitu bisa diselesaikan inflasi, tapi ya mau nggak mau negara defisit. Kalau negara defisit berarti harus ada cadangan uang, dimana jika terjadi sesuatu hal negara bisa menyelesaikannya. Kemudian di sini ada lagi kebijakan fiskal dinamis. Nah, kebijakan fiskal dinamis ini artinya adalah kebijakan yang menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Misalnya contohnya adalah di sini ketika lagi terjadi pandemi ini mungkin kita bisa pakai uang negara, misalnya negara bisa menggunakan dana cadangannya. Tapi kalau nggak lagi pandemi seperti ini, mungkin
uangnya bisa digunakan untuk fasilitas umum atau yang lainnya. Jadi harus bisa memanage untuk pengeluaran biaya tersebut. Jadi supaya pendapatan yang bisa digunakan itu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi eh, semua kebutuhannya itu terpenuhi dan sesuai dengan berjalannya waktu. Biasanya berjalannya waktu itu dalam kurun waktu 1 tahun tersebut ya. Oke. Ini materi kebijakan fiskal sudah selesai sampai di sini. Kalaupun misalnya kalian kurang paham, bisa dipelajari lagi video ini. Kalian juga bisa membaca buku ya. Kebetulan buku paket saya juga ada materi ini. Nanti kalian silahkan bacanya, atau kalian bisa melihat materi di media sosial ataupun di berbagai platform pembelajaran yang kalian punya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan boleh memberikan komentar, kemudian bisa menghubungi saya secara langsung ya. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Jangan lupa ya untuk terus belajar, dan kalau misalnya kalian suka sama video ini di subscribe ya. Oke. Cukup ya sampai di sini ya nak ya untuk video kali ini tentang kebijakan fiskal, dan mudah-mudahan membantu kalian dan ini bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.